Bab 131, Kebangkitan Angin dan Awan. Kesulitan, Cold Ice Fragment sedikit lebih tinggi daripada simbol, Ice Frost Guard. Meskipun tingkat teknik prasasti Lin Ming telah berkembang pesat, tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil menggambarnya. Hancurkan satu kristal es kuarsa, campur hingga merata dengan satu cangkir air dan saring residunya, Lin Ming mulai memberitahu Wang Yuhan cara memproses bahan yang diperlukan. Setelah beberapa hari berkoordinasi satu sama lain, Lin Ming dan Wang Yuhan telah membentuk pemahaman yang unik dan diam-diam. Selama Lin Ming memberikan arahan, Wang Yuhan mampu menangani materi dengan cepat dan sempurna. Saat 10 jari ramping Wang Yuhan menari seperti roh tertiup angin, setiap materi mulai diproses dengan cepat olehnya satu persatu. Lin Ming melihat, mengambil materi, dan memutar, taktik jiwa sombong, saat ia mulai menggambar prasasti. Simbol prasasti mulai bermunculan di udara, satu demi satu. Ada yang bulat dan bercahaya seperti bulan, dan ada pula yang kecil seperti mutiara. Mereka bersinar dengan cahaya fantasi, dan tampak bernapas seolah-olah mereka adalah makhluk sadar yang diberi kehidupan. Tingkat keberhasilan menggambar simbol prasasti Lin Ming sangat tinggi. Sejak awal, hampir tidak ada satupun rune atau simbol yang gagal. Tapi kemudian, ketika kekuatan jiwa dan esensi sejati Lin Ming mulai terus berkurang, kadang-kadang ada simbol prasasti berkilau yang hancur, dan berubah menjadi butiran cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip. Pecahan simbol prasasti yang gagal ini melayang di udara seperti pecahan kunang-kunang yang menari di langit malam. Mengingat keindahan yang tidak nyata, ekspresi Lin Ming adalah salah satu fokus yang tak tertandingi. Matanya seperti permata hitam saat menatap dengan penuh dedikasi pada simbol prasasti indah di udara, hampir ada perasaan kecanduan seketika saat melihatnya. Hati Wang Yuhan yang ragu-ragu melonjak. Dia diam-diam menatap profil Lin Ming, menatap sinar cahaya membayangi kontur wajahnya. Untuk sesaat, kedua pipinya memerah. Dia selalu berpikir bahwa saat paling menarik dan menarik bagi Lin Ming adalah ketika dia berkonsentrasi menggambar sebuah prasasti, dan hanya pada saat inilah Wang Yuhan tidak takut ditemukan oleh Lin Ming. Dia diam-diam akan mengawasinya dari sudut pandangnya sendiri. Pemandangan ini berlanjut untuk waktu yang lama, dan tak lama kemudian matahari mulai terbenam di bawah cakrawala Gunung Zhou. Cahaya di dalam ruang prasasti mulai redup secara bertahap. Ini hanya berfungsi untuk menonjolkan cahaya simbol prasasti dan membuatnya tampak lebih cemerlang. Rencana prasasti Lin Ming cukup rumit, dia terus-menerus menggambar lebih dari 150 simbol dan garis. Rune yang tumpang tindih itu seperti lapisan cahaya biru es yang terjalin menjadi gambar yang indah, seolah tirai malam telah jatuh dengan bintang-bintang berkilauan-berkilauan di dalamnya. Ini adalah pemandangan yang belum pernah muncul di sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom. Bahkan Murongzi yang biasanya tidak berperasaan dan tidak punya pikiran, ketika dia melihat tampilan cahaya yang luar biasa ini, tanpa sadar terpesona. Ini terlalu indah. Setelah 1/4 jam, Lin Ming telah mendekati batasnya. Dia mengatupkan giginya, dan memaksa dirinya untuk menggambar simbol prasasti terakhir. Saat kedua tangannya berkumpul, cahaya biru yang tak terhitung banyaknya langsung menyatu menjadi satu seperti tenunan mimpi biru. Lin Ming mengambil pedang air biru milik Bai Jingyun dan mengarahkan simbol api berwarna biru es ke atasnya. Simbol prasasti itu jatuh ke bilah pedang air biru yang seputih salju. Dengan suara cici, tanda simbol berwarna biru pada pedang air biru mulai memancarkan gelombang api safir yang menyebar dari tengah dan menutupi seluruh pedang. Segera, terdengar suara udara dingin yang mengembun, dan lapisan es menempel di bilah pedang air biru. Pedang ini sepertinya menelan semua panas di sekitarnya, dan suhu ruang prasasti turun beberapa derajat. Murongzi tanpa daya memandang saat embun beku dingin pada pedang menebal, mata indahnya bulat sempurna. Ini adalah, Bai Jingyun menelan seteguk air liur, matanya bersinar saat dia melihat pedang air biru. Dia ragu-ragu sejenak, tidak berpikir untuk mengambil pedang. Setelah Lin Ming beristirahat sejenak, dia memusatkan sejumlah kecil esensi sejati dan menuangkannya ke dalam simbol prasasti. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya, dan seberkas cahaya biru bulan sabit, yang terlihat oleh cahaya telanjang, dipancarkan dari bilah pedang. Itu seperti selembar kertas tisu tipis yang masuk ke platform batu di ruang prasasti dan menghilang dari pandangan. Pada saat itu, platform batu itu terpotong oleh cahaya biru itu, kedua bagiannya terpotong dengan rapi. Saat platform batu tersebut runtuh, pada saat itu juga, lapisan es tiba-tiba membekukan platform batu tersebut, sehingga platform batu tersebut tetap mempertahankan tampilan aslinya. Keterampilan menulis. Yang Yuhan berteriak ketakutan saat melihat cahaya biru ini. Keterampilan prasasti adalah ketika master prasasti akan menggunakan simbol prasasti dan menempatkan formasi susunan miniatur yang akan mengubah aliran esensi sejati harta karun, akhirnya mengubah esensi sejati itu menjadi sebuah keterampilan. Skill ini mirip dengan skill bela diri yang bisa melukai musuh. Itu setara dengan memberikan keterampilan bela diri lain kepada seniman bela diri. Di sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom, keterampilan prasasti pada dasarnya telah hilang, bahkan banyak negara terdekat tidak memiliki ahli prasasti yang mampu melakukan teknik ini. Hanya beberapa Grandmaster prasasti dari negara Huoluo yang memiliki kemungkinan sedikit pun untuk memahami teknik ini. Memikirkan hal ini, Wang Yuhan kehabisan napas. Bagi Wang Yuhan, yang terobsesi dengan teknik prasasti, ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di catatan kuno. Untuk dapat melihat ini di depannya menyebabkan dia merasa sangat bersemangat. Ketika Lin Ming menggambar simbol prasasti pertamanya, rune luar biasa, juga datang dengan keterampilan prasasti, serangan kekerasan instan.
Ketika seorang seniman bela diri memusatkan esensi sejati mereka ke dalam simbol prasasti, formasi susunan di dalamnya akan menyerap esensi sejati dan memampatkannya hingga batasnya. Pada saat itu juga, ia akan meletus, dan menciptakan serangan jarak dekat yang sangat mematikan. Pada saat itu, Tai Feng mengandalkan prasasti ini di lapangan untuk mengalahkan lawannya, Li Qi, dan menjadi pemenang turnamen yang tak terduga. Karena itu, simbol prasasti Lin Ming menjadi perhatian Mu Yi dan sebagai hasilnya Lin Ming akhirnya bertemu dengan Mu Yi. Namun, keterampilan menulis seperti serangan kekerasan instan masih cukup awal dan sederhana. Itu hanya setara dengan keterampilan bela diri langkah manusia tingkat rendah biasa, nilainya tidak terlalu tinggi. Ketika Lin Ming membuat simbol prasasti, harga bahannya hanya 100 tile emas. Alasan mengapa efek serangan kekerasan instan mampu membantu Tai Feng mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah karena Tai Feng telah terdaftar di militer sejak masa kecilnya dan keadaan keluarganya sangat miskin. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang metode kultivasi atau keterampilan bela diri, sehingga keterampilan bela diri tingkat manusia tingkat rendah sangat berharga baginya, dan memungkinkan dia untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah alasan Mu Yi membayar Lin Ming 3.000 tile emas untuk membeli simbol prasastinya, ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Sederhananya, keterampilan menulis serangan kekerasan instan adalah sesuatu yang bisa diharapkan oleh seseorang seperti Tai Feng, yang tidak pernah menjalani pelatihan seni bela diri formal. Namun, bagi orang-orang kaya seperti Bai Jingyun dan Mu Rongzi, mereka tidak membutuhkan keterampilan bela diri yang lemah. Tapi keterampilan prasasti tambahan, Cold Ice Fragments saat ini berbeda. Keterampilan prasasti ini setara dengan keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah, dan juga berada di tingkat paling atas dari tingkat itu. Apa nama dari keterampilan menulis ini? Wang Yuhan bertanya dengan agak bersemangat. Namanya, Ice Cold Shoot. Suster magang mungkin merasakannya. Selama Anda menuangkan esensi sejati Anda ke dalam simbol prasasti, Anda dapat mengaktifkannya. Lin Ming menyerahkan pedang air biru kepada Bai Jingyun saat dia mengatakan ini. Bai Jingyun menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mengambil pedang air biru ke tangannya. Begitu dia menyentuh pedangnya, Bai Jingyun segera merasakan hawa dingin menyebar di lengannya, seolah itu adalah bagian dari daging dan darahnya. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah kecil esensi sejati dan menyuntikkannya ke dalam pedang air biru. Keseluruhan prosesnya tidak ada ruginya, dan sangat lancar. Peningkatan efek esensi sejati setidaknya 40%. Bai Jingyun terkejut. Sepengetahuannya, hanya Wang Xuanji yang berada di level ini. Tidak hanya itu, pedang ini memiliki skill prasasti yang terpasang. Bai Jingyun memusatkan esensi sejatinya ke dalam simbol prasasti seperti yang dikatakan Lin Ming padanya. Dia merasakan esensi sejatinya mengalami transformasi luar biasa saat berubah menjadi udara sedingin es. Saat dia terus menuangkan esensi sejatinya ke dalam pedangnya, udara dingin di sekitar pedang air biru menjadi semakin menakutkan. Sedikit demi sedikit, pedang air biru mulai berdering penuh semangat, dan bilahnya bergetar hebat. Bai Jingyun tidak ragu bahwa selama dia menebaskan pedangnya sekarang, dia bisa membelah seluruh ruang prasasti. Ice Cold Shoot, ini mungkin lebih unggul dari dua keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah yang saya pilih dari penyimpanan 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun Bai Jingyun belum menggunakan pedangnya, dia tahu apa akibatnya. Setelah mendengarkan penilaian Bai Jingyun, meskipun Wang Yuhan sudah siap mental, dia juga terkejut. Kita harus tahu bahwa keterampilan bela diri dan metode budidaya di 7 penyimpanan rumah bela diri yang mendalam sudah merupakan yang terbaik yang bisa ditemukan di kerajaan Sky Fortune. Ada banyak seniman bela diri di kerajaan Sky Fortune yang tidak dapat memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Atau, bahkan jika mereka telah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, jika mereka tidak memasuki kediaman surgawi, mereka tidak akan dapat memilih keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah. Dan bahkan jika mereka memasuki kediaman surgawi dan diberi kesempatan untuk memilih keterampilan bela diri tingkat manusia tingkat menengah, pilihan ini juga dibatasi oleh peringkat mereka. Seringkali, mereka hanya dapat memilih keterampilan bela diri yang kurang mendapat perhatian. Bai Jingyun berada di peringkat 22, dan keterampilan bela diri yang bisa dia pilih sangat bagus. Namun, pilihan-pilihan itu sebenarnya kalah dengan Ice Cold Shoot. Bagaimana mungkin Wang Yuhan tidak terkejut dengan hal ini? Seperti yang bisa dibayangkan, jika berita tentang simbol prasasti semacam ini menyebar ke seluruh kalangan seniman bela diri kerajaan langit keberuntungan, pasti akan menimbulkan keributan. Mungkin bahkan sebagian besar seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi atau bahkan ahli Hautian akan datang dan berkunjung untuk meminta simbol prasasti ini. Wang Yuhan dengan enteng memperkirakan simbol prasasti ini bisa terjual setidaknya 20.000 tile emas. Sekalipun harganya 30.000 tile emas, permintaannya akan tinggi. Namun, tidak peduli seberapa tinggi, itu tidak bisa lebih tinggi lagi. Lagi pula, hanya harta karun langkah manusia tingkat menengah yang layak mendapatkan simbol prasasti seperti itu. Harta karun yang ditambah dengan biaya bahan akan menelan biaya lebih dari 50.000 tile emas. Ini adalah harga yang tidak mampu dibayar oleh sebagian besar seniman bela diri periode kondensasi nadi. Jadi, setelah dikurangi biaya, simbol prasasti dapat menghasilkan 20.000 tile emas bagi Lin Ming. Meskipun konsumsi esensi sejati dan kekuatan jiwa sangat tinggi, dengan ketahanan menakutkan Lin Ming, dia kemungkinan besar bisa menggambar 2 kali sehari. 2 dari simbol prasasti ini adalah 40.000 tile emas.
Selama ada pelanggan yang mampu membelinya, dia bisa mendapatkan 1,2 juta tael emas dalam sebulan. Itu hanyalah perampokan massal. Perkiraan jumlah seniman bela diri yang mampu membeli lebih dari 20.000 tael emas tidak kurang dari 100. Mengingat hal ini, Lin Ming bisa mendapatkan lebih dari 2 juta tael emas hanya dengan satu simbol prasasti ini. Jika Wang Yuhan memikirkan hal ini, maka Lin Ming juga demikian. Dengan latihannya sampai sekarang, ditambah dengan budidaya tahap ketiga transformasi tubuh dan jumlah pelatihan gila yang dia lakukan dalam teknik prasasti hari ini, Lin Ming baru saja mampu menggambar simbol prasasti ini. Yang kurang dari Lin Ming sekarang bukanlah emas, tapi material. Ada banyak bahan yang tidak bisa dibeli dengan emas. Oleh karena itu, Lin Ming telah merencanakan untuk menukar simbol prasasti tersebut dengan bahan langka dan berharga yang dia butuhkan. Dia akan meminta mereka yang menginginkan jasanya untuk menyiapkan bahan-bahan yang dia inginkan. Dia tidak percaya bahwa dengan bantuan semua seniman bela diri Sky Fortune Kingdom, dia tidak akan bisa mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan untuk simbol prasasti tubuh dalam waktu singkat. Berita tentang Lin Ming memperdagangkan simbol prasasti berkualitas tinggi untuk bahan langka dan berharga seperti bom, itu dengan cepat menyebar ke seluruh Sky Fortune City. Faktor amplifikasi esensi sejati sebesar 40%, ditambah dengan keterampilan prasasti tingkat atas. Di Sky Fortune City, simbol prasasti ini mungkin bisa disebut sebagai harta karun yang tak tertandingi, bahkan Wang Xuanji tidak mempunyai sarana untuk menggambar simbol prasasti ini, karena di Sekolah Teknik Prasasti Kerajaan Langit Keberuntungan, keterampilan prasasti ini telah hilang. Bab 132, mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Biasanya, seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi tidak akan terlalu tertarik pada keterampilan awal menulis. Karena mereka memiliki keterampilan bela diri yang lebih maju dan kuat, keterampilan menulis ini terlalu lemah. Tapi begitu mereka tahu bahwa keterampilan menulis prasasti ini setara dengan keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah tingkat atas, mereka menjadi iri. Dari sekian banyak seniman bela diri Kerajaan Langit Keberuntungan, hampir tidak satupun dari mereka mengetahui keterampilan bela diri tingkat menengah. Dan bahkan jika mereka melakukannya, itu pasti bukan yang terbaik. Seniman bela diri mana yang tidak berharap bahwa mereka akan mengetahui beberapa jenis keterampilan bela diri yang berbeda. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk melawan musuh, bahkan jika gerakan pertama mereka berhasil, mereka masih memiliki gerakan kedua. Namun, bagian yang paling eksplosif dari berita ini bukanlah simbol prasasti itu sendiri, namun karakter yang menciptakan simbol prasasti ternyata adalah Lin Ming. Dia adalah seorang jenius dari 7 rumah bela diri yang mendalam selama 1 abad. Dia juga bintang paling mempesona di Kerajaan Langit Keberuntungan. Dia tidak hanya memahami maksud bela diri, tapi dia juga memiliki persepsi yang sangat mengerikan. Sekarang, sepertinya, dia juga seorang Grandmaster teknik prasasti yang bisa menggambar simbol prasasti tingkat atas dengan keterampilan menulis. Dan usianya masih beberapa bulan di bawah 16 tahun. Apakah ini mungkin? Bagi penggemar berat Lin Ming, selama itu terjadi pada Lin Ming, tidak ada yang mustahil. Mempelajari teknik prasasti sungguh sulit. Namun, dengan persepsi mengerikan Lin Ming, bahkan keajaiban mengejutkan seperti menjadi Grandmaster prasasti pada usia 15 tahun tidak bisa dijelaskan. Namun, ada juga orang-orang yang memiliki pemahaman tentang teknik prasasti, khususnya ahli prasasti, yang tidak mau mempercayai hal ini. Bagaimanapun, teknik prasasti adalah seni dan pengalaman yang perlahan-lahan terakumulasi seiring berjalannya waktu. Bahkan dengan persepsi seperti dewa, itu masih belum cukup untuk mencapai tahap seperti itu. Namun hanya 2 hari kemudian, Asosiasi Prasasti memberikan tanggapan yang sangat jelas. Rumor ini, tidak diragukan lagi, benar. Keesokan harinya, surat kabar resmi pemerintah Sky Fortune City secara eksplisit menulis, murid 7 rumah bela diri surgawi yang mendalam, Lin Ming, saat bekerja sebagai master prasasti tamu untuk Asosiasi Prasasti, sedang memperdagangkan simbol prasasti yang dilengkapi dengan keterampilan tingkat atas. Prasasti untuk bahan langka dan berharga. Materi yang ingin ditemukan Lin Ming tercantum di surat kabar. Surat kabar resmi pemerintah pada umumnya hanya digunakan untuk mengirimkan pernyataan resmi dan berita pemerintah, sangat jarang digunakan untuk hal-hal di luar kewenangan pemerintah. Kali ini, mereka menulis tentang Lin Ming untuk membantunya menemukan semua materi yang dia butuhkan sesegera mungkin. Jadi, orang-orang mau tidak mau percaya. Sejauh menyangkut seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, simbol prasasti berkualitas tinggi yang ditempatkan pada harta karun langkah manusia tingkat menengah akan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dengan harta karun langkah manusia tingkat menengah, ia akan mampu sepenuhnya menyerap esensi sejatinya, dan bahkan mungkin memotong harta karun langkah manusia tingkat rendah milik musuh. Jika mereka tidak punya senjata, lalu bagaimana mereka bertarung? Harta karun langkah manusia tingkat menengah adalah hal biasa. Selama seseorang mau dan mampu menyiapkan 20.000 tael emas, mereka akan selalu bisa membelinya jika mereka berusaha keras. Namun, simbol prasasti yang layak untuk harta karun itu sebenarnya sangat langka. Khususnya yang memiliki atribut unsur yang cocok, itu hanya bisa ditemukan, tidak bisa dicari. Oleh karena itu ada beberapa seniman bela diri periode kondensasi nadi yang datang ke Asosiasi Prasasti untuk meminta simbol prasasti, meskipun mereka belum menemukan harta karun langkah manusia tingkat menengah.
Tak lama kemudian, para seniman bela diri di seluruh penjuru mulai memanfaatkan semua koneksi mereka untuk mencari materi yang tercantum di surat kabar pemerintah. Para seniman bela diri yang mampu membeli simbol prasasti berkualitas tinggi ini semuanya memiliki kekayaan besar, kekuatan besar, aset, latar belakang bangsawan, atau sejarah keluarga yang mendalam. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka semua mempunyai pengaruh dan kontak yang luas. Ada banyak keluarga besar dan terhormat yang memiliki pengaruh dan koneksi yang bahkan lebih unggul dari putra mahkota. Dengan kekuatan besar yang diluncurkan untuk mencari bahan langka dan berharga ini, dampaknya bisa dibayangkan. Namun, ada beberapa orang yang hatinya sedih karena harus berpisah dengan begitu banyak emas. Oleh karena itu, mereka tetap bersikap wait and see dengan harapan harga simbol prasasti tersebut bisa diturunkan. Namun, mereka segera menyesali hal ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam daftar surat kabar itu menjadi semakin sedikit, dan bahan-bahan yang tersisa adalah yang paling langka dan berharga dari semuanya. Sebagai bahan yang dibutuhkan secara perlahan dikumpulkan, teknik prasasti Lin Ming menjadi lebih terampil. Setiap hari dia menggunakan materi berkualitas tinggi untuk berlatih. Selain batu esensi sejati murni yang dia gunakan untuk memulihkan energinya, batu itu juga membakar uang. Teknik prasasti Lin Ming menjadi semakin sempurna. Sebelumnya, dia baru saja berhasil menggambar simbol prasasti tingkat atas, fragmen es dingin. Namun kini, proses ini sudah familiar dan mudah baginya. Dibantu oleh niat bela diri yang halus, Lin Ming tidak mengabaikan formula kekacauan primal sejati miliknya. Dia sekarang telah mencapai batas kesuksesan kecil pada lapisan kedua, formula kekacauan primal sejati. Vitalitasnya semakin kuat, dan esensi sejatinya menjadi semakin kental. Lin Ming percaya bahwa jika dia dan Ling Shen berusaha sekuat tenaga untuk membandingkan kekuatan tinju, dia belum tentu kalah sekarang. Setelah 3 hari berlalu, Lin Ming hanya membutuhkan beberapa bahan lagi. Namun bahan-bahan ini sebenarnya adalah yang paling berharga dan sulit ditemukan. Misalnya, darah binatang buas tingkat 5 yang sangat berharga masih belum ditemukan. Lin Ming melihat daftar materi yang telah dicoret satu per satu, dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Namun ketika dia melihat beberapa bahan terakhir, beberapa bahan paling berharga yang dia butuhkan, dia merasa khawatir. Jika dia tidak menemukannya dalam waktu singkat, itu akan merepotkan. Pada saat ini, jimat transmisi suara dari putra mahkota menyala dan menyebabkan kulit Lin Ming jatuh. Saudara Lin, ada masalah yang mungkin mempengaruhi keadaan pikiranmu dalam berlatih seni bela diri, jadi aku tidak ingin memberitahumu. Namun, saya memikirkannya dan mempertimbangkan kembali bahwa saya harus membicarakan masalah ini dengan Anda. Beberapa hari yang lalu, Zhang Guanyu membawa orang ke tempat tinggal Nona Lan. Niatnya jahat, tapi Tuan Liao segera bergegas dan menyelamatkan Nona Lan. Saya telah mengatur agar Nona Lan tinggal di tempat yang aman di istana saya. Saya curiga Zhang Guanyu ingin menggunakan Nona Lan untuk memprovokasi Anda menjadi marah dan menyerang hati seni bela diri Anda, dan dalam duel Anda 4 bulan dari sekarang, untuk menggunakan metode yang kejam dan tercela dan melukai Anda dengan parah sehingga Anda tidak dapat melewati 7 yang mendalam. Tes murid inti Martial House. Zhang Guanyu ini adalah seseorang yang mengolah kekuatan akasia ilahi. Metode budidaya ini akan menyebabkan naluri posesif seseorang menjadi tidak terkendali. Selain itu, Zhang Guanyu adalah individu gila yang tenggelam dalam kegilaan. Saya khawatir di masa depan dia akan mencoba melakukan sesuatu yang merugikan Saudara Lin. Saudara Lin harus berhati-hati dengan segala cara yang mungkin. Saya telah mengirim beberapa master untuk menjaga keluarga Lin, dan juga telah mengirimkan beberapa jimat transmisi suara untuk membantu melindungi keselamatan ibu dan ayahmu. Jimat pemancar suara berhenti di situ. Lin Ming mengerutkan kening. Sebuah firasat tampak melintas di matanya. Zhang Guanyu. Dia tidak mengenal pria ini. Meskipun dia telah mendengar nama itu berkali-kali setelah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia belum pernah melihatnya, tidak sekalipun. Dia sering melihat Ling Shen dan Taku tampil bersama, jelas sekali kedua pemuda ini adalah teman baik. Zhang Guanyu sepertinya tidak terlalu mengenal keduanya. Saya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Lan Yunyu, dan saya tidak akan ikut campur atau mempertanyakan bagaimana dia akan hidup di masa depan atau dengan siapa dia akan menikah. Tapi Zhang Guanyu, jika kamu ingin berurusan denganku dengan bergerak melawannya, kamu hanya mendekati kematian. Bahkan jika kamu adalah murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan elit dari Asosiasi Perdagangan Sekutu, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Wang Yuhan memperhatikan ekspresi suram Lin Ming dan menebak bahwa alasannya adalah karena jimat transmisi suara dari sebelumnya. Dia ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Lin, apakah ada yang salah? Itu bukan masalah besar. Setelah pertandingan terakhirku melawan Zuyan, 7 rumah bela diri yang mendalam mendorongku untuk melawan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu ingin meletakkan tangan kotornya pada Lan Yunyu dan menyerang hati seni bela diri saya. Dia mungkin berpikir bahwa 4 bulan dari sekarang dia pasti akan menang, jadi dia ingin menghadapiku sebelum aku tumbuh, dan memberiku luka parah sehingga aku gagal dalam ujian 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming tidak menyembunyikan apapun dari Wang Yuhan. Kisahnya dengan Lan Yunyu telah berlalu, tentu saja, tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Letakkan tangannya pada Nona Lan. Nona Lan, hanya sedikit orang di kalangan aristokrasi yang mengetahui masalah antara Lin Ming dan Lan Yunyu.
Wang Yuhan adalah anggota asosiasi prasasti, jadi dia juga paham tentang masalah ini. Dia tanpa sadar menutup mulut kecilnya karena khawatir. Jika Zhang Guanyu telah melakukan sesuatu yang jahat terhadap Lan Yunyu, maka itu akan sangat tragis. Zhang Guanyu ini adalah seseorang yang mempraktekkan kekuatan akasia ilahi. Kultivasi ini menggunakan wanita sebagai objek untuk meningkatkan kultivasi seseorang, itu benar-benar menimbulkan ratusan kerugian tanpa ada gunanya. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Liao tiba di sana tepat waktu, jadi semuanya baik-baik saja. Untung, Wang Yuhan menghela nafas lega, dan menepuk dadanya dengan tangan kecilnya. Nona Lan itu sekarang. Dia sangat aman. Oh itu bagus. Wang Yuhan ingin bertanya pada Lin Ming tentang pandangannya tentang cinta, tapi ragu-ragu. Dia pikir itu mungkin terlalu tiba-tiba atau menyinggung, dan setelah memikirkannya dalam waktu lama, masih belum tahu bagaimana memulainya, jadi dia tidak membuka mulutnya. Tapi pada saat ini, jimat transmisi suara lain menyala di depan Lin Ming. Sekali lagi itu adalah pesan dari putra mahkota kepada Lin Ming. Saudara Lin, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat. Menurut sumber intelijen saya, setelah Zhang Guanyu mulai mengolah kekuatan akasia ilahi, dia telah membuat kemajuan yang tidak sedikit. Kekuatannya telah meningkat pesat dari masa lalu. Saudara Lin, jika Anda merasa tidak bisa meraih kemenangan sepenuhnya, lebih baik Anda tidak menantang Zhang Guanyu dengan gegabah. Kekuatan akasia ilahi adalah metode budidaya yang sangat jahat dan kejam, dan gerakannya sama. Jika cedera internal tertinggal, saya khawatir saudara Lin mungkin mengalami kesulitan dalam lulus ujian murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam. Tes murid inti hanya mengharuskan saudara Lin untuk mencapai tahap puncak mengubah otot sebelum Anda berusia lebih dari 16 tahun, itu tidak mengharuskan Anda untuk mengalahkan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu ini adalah orang yang sangat gila, dia tidak akan ragu untuk saling melukaimu. Saudara Lin, mohon pikirkan baik-baik 2 kali sebelum bertindak, jika tidak, Anda mungkin merusak masa depan Anda sendiri. Nyala api padam dan dengan dingin mendengus dalam pikirannya. Kekuatan akasia ilahi, itu jahat dan kejam. Saya ingin tahu apakah ini lebih jahat dan kejam daripada Pulse Cut Palem. Saya tidak berpikir bahwa saya harus mempelajari Pulse pemotongan sawit secepat itu. Sekarang Anda telah memaksa saya untuk mempelajari ini. Aku merasa sangat kasihan padamu. Karena kamu ingin memberiku luka yang parah sehingga aku akan gagal dalam ujian murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam, maka aku akan menyia-nyiakan seni bela diri kamu dan menghancurkan kejantanan kamu, sehingga kamu dapat dengan damai dan aman menjalani sisa hari-hari sedih kamu, sebagai seorang Kasim. Ini juga akan menjadi perbuatan baik untuk semua gadis di Sky Fortune City. Zhang Guanyu ini awalnya sangat kuat. Jika budidayanya dalam, kekuatan akasia ilahi, telah berkembang lagi, maka saya tidak dapat menurunkan kewaspadaan atau menganggapnya enteng, atau saya mungkin akan dikalahkan. Setelah simbol prasasti tubuh ini selesai, saya harus sungguh-sungguh mengembangkan kekuatan Dewa Sesat dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dengan serangan 3 cabang ini, tidak peduli bagaimana kemajuan Zhang Guanyu ini, aku akan menghancurkannya sehingga dia tidak akan pernah pulih dari kekalahan ini. Saat Lin Ming memikirkan pikiran-pikiran gelap ini, Wang Yuhan tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh ke Lin Ming dan memberitahunya dengan suara rendah, Zhang Guanyu, itu dia. Lin Ming terkejut. Zhang Guanyu sebenarnya datang ke asosiasi prasasti atas inisiatifnya sendiri. Bagus sekali, Zhang Guanyu. Kamu berani ingin menyentuh Lan Yunyu, dan kamu masih memiliki keberanian untuk bertemu denganku. Lin Ming mengikuti pandangan Wang Yuhan. Ia melihat seorang pemuda tersenyum mengenakan gaun sutra brokat salju dengan desain kirin. Pria muda itu memiliki mahkota 7 permata di kepalanya, dan dia memegang kipas yang penuh hiasan. Kulit pemuda itu bersih dan cerah, dengan corak agak kemerahan. Alisnya miring ke atas dan mulutnya merah seperti buah ceri. Dia membawa sedikit kemolekan seorang wanita, tapi tanpa kehilangan keanggunan seorang pria. Dia secara keseluruhan adalah pria yang sangat cantik dan tampan. Penampilannya dipadukan dengan senyumnya yang hangat dan ramah memberikan kesan bahwa dia adalah seorang pangeran sejati. Dengan penampilan seperti ini, sulit untuk berpikir bahwa perasaan terdalamnya begitu gila dan penuh kebencian. Bab 133, Menggali Kuburanmu Sendiri. Tahap awal penempaan tulang. Lin Ming langsung menilai, kultivasinya tidak terlalu jauh dari Zhang Guanyu, dan dia mampu melihat tingkat kultivasinya. Di kediaman surgawi 7 rumah bela diri yang mendalam, hanya ada 2 murid di tahap penempaan tulang. Salah satunya adalah Taku, dan yang lainnya adalah Zhang Guanyu. Kecakapan tempur sejati mereka di luar 7 rumah bela diri yang mendalam benar-benar lebih kuat daripada seniman bela diri tahap puncak penempaan tulang biasa. Oh, Tuan Lin, sungguh pertemuan yang beruntung, pertemuan yang beruntung. Setelah Zhang Guanyu melihat Lin Ming, dia menutup kipasnya dan berjalan ke depan dengan senyum cerah terpampang di wajahnya. Lin Ming tersenyum saat melihat akting Zhang Guanyu. Kamu orang yang baik, Zhang Guanyu, jauh lebih baik dari Zuyan. Paling-paling, Zuyan hanya jahat, kejam, dan mudah berubah suasana hati. Tapi Zhang Guanyu ini, bukan saja dia gila, tapi kulitnya juga sangat tebal hingga membuat darahnya mendidih. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka. Zhang Guanyu menarik jubahnya dan duduk di bangku di depan Lin Ming. Saya tidak berpikir bahwa saudara Lin benar-benar akan menjadi Grand Master Prasasti.
Ketika saya mendengar berita ini, saya tidak percaya. Wow, seorang Grandmaster prasasti berusia 15 tahun. Konsep macam apa itu? Ah, sayang sekali, warisan dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak menyertakan master prasasti di antara mereka. Jika tidak, dengan kemampuan luar biasa Saudara Lin, Anda pasti sudah dijadwalkan untuk menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Zhang Guanyu mulai mengayunkan kipasnya sambil membiasakan diri dengan penampilan Lin Ming. Setelah Zhang Guanyu mengetahui bahwa bintang yang sedang naik daun, Lin Ming adalah master prasasti tamu dari Asosiasi Prasasti, dia benar-benar sangat terkejut. Persepsi Lin Ming ini terlalu menakutkan, dalam waktu belajar yang singkat dia sudah menjadi Grandmaster Prasasti. Hal ini menyebabkan dia merasa semakin tidak nyaman, tapi karena dia sekarang bermusuhan dengan Lin Ming, dia tidak bisa mundur. Lin Ming belum berbicara, tapi Wang Yuhan sudah marah. Dalam hidupnya dia telah melihat 2 tipe pria yang paling dia benci. Yang pertama adalah para penggoda wanita, dan yang kedua adalah orang-orang yang kejam dan kejam. Tapi Zhang Guanyu ini kebetulan adalah keduanya. Zhang Guanyu, kamu tidak diterima di Asosiasi Prasasti, aku minta kamu segera pergi. Berasal dari latar belakang bangsawan, pengendalian diri Wang Yuhan sangat baik. Bahkan jika dia mengucapkan kata-kata dengan marah, tidak ada sedikitpun kemarahan di dalamnya. Zhang Guanyu mengabaikan kata-kata ini. Ia tidak akan pernah marah terhadap wanita cantik, apalagi wanita cantik yang belum ia taklukkan. Zhang Guanyu memandang Wang Yuhan dan tersenyum, berkata, Nona Wang sangat menawan. Saya juga menyukai sifat lugas ini. Bagaimana kalau Nona Wang datang ke tempatku di lain hari dan kita bisa ngobrol sebentar dan minum bersama? Mendengarkan kata-kata Zhang Guanyu, Wang Yuhan menjadi sangat marah. Dia tidak hanya mengabaikannya, tapi dia juga melamarnya langsung ke wajahnya. Kemudian, Lin Ming dengan dingin berkata, Tuan Zhang, jika Anda tidak punya urusan di sini, silakan pergi. Setelah 4 bulan, secara alami saya akan berkunjung, tetapi saat ini saya sangat sibuk, mohon jangan ganggu pekerjaan saya. Haha, Tuan Lin, saya mendengar bahwa Tuan Lin sedang mengumpulkan bahan-bahan yang paling langka dan berharga. Saya kebetulan membawa beberapa hari ini, saat Zhang Guanyu mengatakan ini, dia mengeluarkan toples kecil dari cincin spasialnya. Toples kecil itu berisi cairan berwarna merah tua, sangat kental, seolah-olah itu semacam merkuri berat. Darah binatang buas tingkat 5. Mata Lin Ming bersinar, dia sudah lama mencari darah binatang buas tingkat 5, tapi masih belum menemukannya. Asosiasi Perdagangan Sekutu, yang sudah ada sejak sebelum kerajaan Sky Fortune didirikan, benar-benar memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Haha, Saudara Lin memiliki mata yang sangat bagus, ini benar-benar darah binatang buas tingkat 5. Saya datang ke sini hari ini untuk bertanya kepada Saudara Lin tentang masalah teknik prasasti. Zhang Guanyu mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Panjang pedang itu 3 kaki 3 inci. Pegangannya sederhana, dan ujung pedangnya berkilauan dingin. Di atas bilahnya ada pola bunga berwarna biru yang tampak seperti berasal dari es dingin 10.000 tahun. Sekilas orang dapat melihat bahwa ini adalah pedang yang luar biasa. Lin Ming menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dan langsung terkejut, pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Mungkin di seluruh kerajaan Sky Fortune, hanya tokoh seperti Mu Yi dan Wang Xuanji yang merupakan Master Hautian yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta karun sebagai senjata mereka. Harta karun semacam ini tidak bisa dibeli di Sky Fortune Kingdom. Saudara Lin benar-benar mempunyai pengalaman yang luar biasa. Memang benar, ini adalah harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Saya berharap ada simbol prasasti yang ditempatkan di atasnya. Saya memerlukan peningkatan esensi sejati sebesar 50% simbol prasasti, yang juga dilengkapi dengan keterampilan prasasti. Jika Saudara Lin dapat mencapai hal ini, saya dapat meminta Asosiasi Perdagangan Sekutu membantu Saudara Lin mencari beberapa materi yang hilang dari Saudara Lin. 50% simbol prasasti amplifikasi esensi sejati. Lin Ming mengerutkan kening. Saya tidak bisa melakukan itu. Benar, sayang sekali, tapi, mungkin Saudara Lin sedang mencari materi ini untuk tuannya. Mungkin Saudara Lin bisa meminta gurunya melakukan ini. Aku akan menghadiahinya dengan sangat besar. Zhang Guanyu berkata dengan sedikit ragu, dan melambaikan kipasnya. Lin Ming segera memahami niat Zhang Guanyu. Alasan dia datang hari ini adalah untuk menyelidiki masalah tuannya. Ya, bahkan jika persepsi Lin Ming menakjubkan, mustahil bagi seorang anak berusia 16 tahun untuk menjadi Grandmaster Prasasti otodidak. Teknik prasasti Lin Ming bukan bagian dari sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom, itu jelas dari tempat lain. Inilah yang ditakuti Zhang Guanyu. Lin Ming berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang mengapa saya mengumpulkan materi ini. Adapun tuanku, dia biasanya berkeliaran di dunia, saya tidak dapat menemukan dia. Jadi Anda tidak perlu mengandalkan dia untuk membantu Anda. Oh, jadi seperti ini, pikiran Zhang Guanyu berpacu. Meski gila seperti anjing gila tetap tidak berani menggigit harimau. Dia memang sedang menyelidiki orang seperti apa Master Lin Ming itu. Dia menduga bahwa Master Lin Ming seharusnya adalah seniman bela diri panggung Hautian yang kekuatannya sebanding dengan Mu Yi. Namun, tingkat teknik prasasti orang ini sebenarnya melampaui Wang Xuanji. Adapun Tuan Xiantian, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Seniman bela diri panggung Xiantian hanyalah eksistensi legendaris.
Jika mereka menerima seorang murid, bagaimana mungkin mereka bisa memasukkan murid mereka ke dalam 7 rumah bela diri yang mendalam dan membuat mereka berjuang untuk mendapatkan sumber daya dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Tidak hanya itu, tetapi juga memaksa mereka ke dalam situasi di mana mereka harus menjalani ujian murid inti. Seorang Master Xiantian, bahkan jika ditempatkan di sekte kelas 3, 7 lembah mendalam, akan menjadi karakter yang luar biasa. Asosiasi Perdagangan Sekutu, dengan sejarah dan pengaruhnya yang mendalam, tidak akan takut pada satupun seniman bela diri tingkat Hautian. Ini karena Asosiasi Perdagangan Sekutu mempunyai master panggung Hautian mereka sendiri. Dan sepertinya master Hautian ini tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lin Ming. Sebelum ini, Zhang Guanyu telah menyelidiki masa lalu Lin Ming hanya untuk memastikan. Lin Ming selalu menjalani kehidupan yang sangat hemat dan kesepian. Dia telah menggunakan pengobatan paling dasar untuk waktu yang sangat lama. Dia telah mencoba menjual simbol prasastinya di Paviliun 100 Harta Karun, namun Paviliun 100 Harta Karun sebenarnya adalah salah satu toko Asosiasi Perdagangan Sekutu. Apa yang paling mungkin adalah bahwa Lin Ming telah menemukan kesempatan yang tidak disengaja, dan menemukan warisan dari Master Puncak Hautian. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia telah menjadi Grand Master Prasasti otodidak. Ini akan menjelaskan mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu di usianya yang masih muda, namun masih miskin dan harus masuk ke dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Zhang Guanyu gila dan gila, tapi dia tidak bodoh. Dengan hanya beberapa petunjuk, dia mampu menyimpulkan situasi sebenarnya Lin Ming. Hanya saja apa yang ditemukan Lin Ming bukanlah warisan dari Master Puncak Hautian, tetapi warisan dari pusat kekuatan tertinggi di alam para dewa. Memikirkan hal ini, Zhang Guanyu tersenyum, tetapi di dalam senyumannya tersembunyi niat yang ganas. Dia memutuskan untuk tidak mengubah rencana dia harus berurusan dengan Lin Ming. Dia akan membuat Lin Ming menderita nasib yang sangat menyedihkan, sehingga semangatnya tidak akan mulus lagi. Ah, sayang sekali, saya melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang ahli prasasti senior. Tapi, Tuan Lin, karena saya sudah mengeluarkan botol darah binatang buas tingkat 5 ini, saya tidak punya niat untuk mengambilnya kembali. Saya ingin bertanya kepada Tuan Lin apakah Tuan Lin secara pribadi dapat membantu saya dan menjamin saya keterampilan prasasti terbaik bersama dengan amplifikasi tertinggi yang dapat dicapai Tuan Lin. Jika Anda meminta atribut tertentu, maka saya bisa menaikkannya hingga 41%. Jika tidak ada atribut khusus, maka saya bisa naik hingga 43%. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Wang Yuhan dengan cemas berkata, Tuan Lin, jangan bantu dia. Dia akan menggunakan simbol tulisanmu sendiri yang kamu tempatkan pada pedang itu untuk menghadapimu. Ini tidak bisa dipungkiri. Alasan Zhang Guanyu datang hari ini, pertama-tama untuk menanyakan tentang Tuan Lin Ming, dan kedua adalah untuk menemukan simbol prasasti untuk pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Pada saat ini, dalam Sky Fortune Kingdom, teknik prasasti Lin Ming tidak ada duanya. Haha, jika Tuan Lin takut membantuku membuat simbol prasasti, maka aku mungkin akan meminta Asosiasi Perdagangan Sekutu menggunakan koneksi mereka dan pergi ke negara Huoluo untuk melihatnya. Meskipun membutuhkan banyak usaha dan harga yang sangat mahal, saya rasa saya akan dapat menemukan ahli prasasti yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Ada banyak pusat kekuatan di negara Huoluo, tingkat teknik prasasti mereka juga lebih tinggi daripada milik kerajaan Sky Fortune. Tapi, menemukan master prasasti yang mengetahui teknik menambahkan keterampilan prasasti tingkat atas adalah hal yang mustahil. Paling-paling mereka akan memiliki beberapa master yang bisa melampaui amplifikasi esensi sejati Lin Ming. Lin Ming tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengejekku. Karena aku sudah memutuskan untuk bertarung denganmu, maka tentu saja aku ingin mengalahkanmu dalam kondisi terkuatmu. Ini adalah dao seni bela diriku. Lin Ming tentu saja bersedia menggambar simbol prasasti untuk Zhang Guanyu. Dia baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa bahan terpenting yang dia butuhkan adalah darah binatang buas tingkat 5. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia akan menemukannya lagi. Tidak salah jika simbol prasasti dapat meningkatkan kekuatan tempur Zhang Guanyu, namun simbol prasasti tubuh akan semakin meningkatkan kekuatan seseorang. Zhang Guanyu bahkan tidak akan pernah bermimpi bahwa darah binatang buas tingkat 5 yang dia bawa ke tangan Lin Ming akan mampu secara langsung meningkatkan kekuatan dan kecepatan kultivasinya. Hehe, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Lin, Zhang Guanyu menjilat bibirnya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan benar-benar mematuhinya. Niat awalnya adalah agar Lin Ming menolaknya, dan kemudian sedikit menggagalkan hati kebanggaannya. Lagi pula, kekuatan harta karun langkah manusia bermutu tinggi ditambah dengan kekuatan simbol prasasti tingkat atas sungguh menakutkan. Bahkan menghadapi tombak besi elastis ungu tua milik Lin Ming, jika dia menuangkan cukup esensi sejati ke dalam pedangnya, dia bisa dengan mudah memotong tombak itu menjadi 2. Jika senjatanya dibelah, lalu bagaimana dia akan terus bertarung? Zhang Guanyu berkata, saya tidak memerlukan atribut tertentu, dan amplifikasi 43% sudah bagus. Tetapi bagaimana jika Tuan Lin tidak dapat mencapai hal ini atau jika Tuan Lin menempatkan semacam rahasia tersembunyi di dalam simbol prasasti? Lin Ming terbatuk ringan dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lalu mengapa mencariku? Bukankah Asosiasi Perdagangan Sekutu yang Anda sebut memiliki ahli prasasti? Bahkan jika mereka tidak dapat membuat keterampilan menulis, mereka masih dapat memeriksa kebenaran simbol prasasti yang saya buat.
Saya tidak akan merusak pekerjaan saya yang membanggakan hanya untuk menghancurkan harta karun manusia bermutu tinggi dari Asosiasi Perdagangan Sekutu Anda. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Melihat masalah ini sudah berakhir, Wang Yuhan menghela nafas. Lin Ming terlalu impulsif, sekarang bukan waktunya untuk terpengaruh oleh perasaan pribadi. Kekuatan Zhang Guanyu sangat hebat, namun Lin Ming sebenarnya membantunya menciptakan senjata tingkat atas. Sederhananya, dia hanya bersikap impulsif dengan emosinya sendiri, tetapi dengan kata kasar, dia hanya menggali kuburnya sendiri. Bab 134, Kesuksesan Kecil dalam Gerakan. Lin Ming mengambil waktu singkat untuk mempersiapkannya, dan kemudian memulai proses menggambar. Lin Ming menjadi semakin terampil dalam menciptakan simbol prasasti ini. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia mengerjakan prasasti harta karun langkah manusia bermutu tinggi, dia sedikit lebih lambat dari biasanya. Secara keseluruhan, dia telah menggunakan waktu setengah jam. Saat dia menyelesaikan rune terakhir dari simbol prasasti dalam satu tarikan napas, hampir 100 rune yang berkilauan membeku menjadi simbol prasasti bertanda api yang jatuh ke atas pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Zhang Guanyu mengambil pedang harta karun itu dan mengujinya. Dia menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, dan menemukan bahwa esensi sejatinya benar-benar meningkat sebesar 43%. Setelah itu, esensi sejati membeku menjadi keterampilan menulis, itu hanyalah kekuatan yang luar biasa. Haha, pedang yang bagus. Zhang Guanyu tertawa. Lin Ming ini benar-benar bodoh. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat, 4 bulan dari sekarang, bagaimana Lin Ming akan menyesal ketika dia dibawa ke dalam kesedihan di bawah pedang-pedang harta karun yang secara pribadi dia tempatkan simbol prasasti di atasnya. Saya akan menikmati ekspresinya dan cara pikirannya hancur. Saya tidak sabar untuk melihat ekspresi dan keadaan pikirannya ketika saya menggunakan pedang ini dan menunjukkan kepadanya gerakan paling kejam dari kekuatan akasia ilahi. Ketika saya menemukan kesempatan yang tepat, saya akan memberinya luka yang sangat parah hingga budidayanya pun akan turun. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa lulus ujian murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam. Namun, apa yang Zhang Guanyu tidak tahu adalah bahwa Lin Ming sebenarnya memiliki pemikiran yang sama. Lin Ming tampak saat Zhang Guanyu mengembangkan keterampilan menulis itu dan mencibir dalam hati. Zhang Guanyu ini bodoh sekali, dia benar-benar menyelamatkanku dari banyak usaha. Saya akan menunggu 4 bulan berlalu, untuk melihat bagaimana Zhang Guanyu akan menderita kekalahan menyedihkan di tangan saya karena 2 simbol prasasti tubuh ini. Sayang sekali Zhang Guanyu tidak akan pernah tahu alasan dia menderita kekalahan, dan darah binatang buas tingkat 5 yang dia bawakan kepadaku akan memainkan peran utama dalam kejatuhannya. Saya ingin melihat ekspresinya ketika saya menggunakan keterampilan bela diri paling kejam, puls pemotongan telapak tangan, di tubuhnya. Saya tidak hanya akan memutuskan semua meridian di tubuhnya tetapi saya juga akan menghancurkan kejantanannya. Lalu, saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan mengembangkan kekuatan akasia surgawi milik Anda ketika Anda bersama seorang wanita. Meskipun pikiran kedua orang ini sangat gelap, mustahil untuk membedakannya dari permukaan. Terutama Zhang Guanyu, senyum cemerlangnya berseri-seri hingga ekstrim. Benar, Tuan Lin, saya rasa ada beberapa kesalahpahaman dengan Tuan Lin tentang Lan Yunyu. Tentang masalah Nona Lan, saya mengunjungi Nona Lan pada waktu itu untuk memberikan penghormatan, dan tampaknya Tuan Liao terlalu bersemangat dan salah memahami niat saya. Apakah itu benar? Jadi itulah masalahnya. Lin Ming mencibir di dalam hatinya. Dia ingin mendapat keberuntungan atas apa yang sedang dilakukan Zhang Guanyu ini. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya benar-benar mengagumi Nona Lan, kalau tidak saya tidak akan mengunjunginya. Ah, terhadap gadis cantik yang kusuka, aku tidak akan pernah menggunakan cara curang. Saya hanya akan mengejar mereka. Saat Zhang Guanyu mengatakan ini, suara marah tiba-tiba terdengar. Zhang Guanyu, apakah kamu bahkan tidak peduli dengan wajah? Wang Yuhan yang berhati murni akhirnya mencapai batas kemampuannya. Dia segera ingin membunuh binatang buas berkulit manusia ini. Namun, budidaya Zhang Guanyu telah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga ia mampu sepenuhnya mengabaikan Wang Yuhan. Dia dengan egois berkata, sebelumnya, saya mendengar bahwa Tuan Lin suka bertaruh dengan orang-orang yang dia tandingi, seperti Wang Yanfeng, Zhang Chang, dan sebagainya. Lalu, dengan pertandingan saya melawan Tuan Lin ini, bagaimana kalau kita juga bertaruh? Bagaimana kalau begini, Tuan Lin membutuhkan bahan, dan kebetulan saya punya 1 biji bintang 7. Bagaimana kalau saya menggunakan ini untuk bertaruh dengan Tuan Lin tentang milik siapa Nona Lan? Jika saya kalah, maka saya akan menyerahkan biji bintang 7 kepada Tuan Lin, dan saya tidak akan mengganggu Nona Lan lagi. Jika saya menang, maka saya juga akan menyerahkan biji bintang 7 kepada Tuan Lin, tetapi mengenai masalah Nona Lan, Tuan Lin tidak bisa ikut campur lagi. Bisa atau tidaknya aku menggerakkan hatinya hanya bergantung pada kemampuanku sendiri. Jadi, apapun hasilnya, biji bintang 7 akan diberikan kepada Tuan Lin. Tetapi hanya jika Tuan Lin kalah maka Tuan Lin tidak akan pernah mencampuri urusan Nona Lan lagi. Bagaimana? Gerakan hati Lan Yunyu dengan kemampuanmu sendiri. Lin Ming tersenyum cerah. Tampaknya bagaimanapun juga, Zhang Guanyu ini ingin menggunakan Lan Yunyu untuk menyerang jantung seni bela dirinya. Jika dia kalah dalam pertempuran 4 bulan dari sekarang, maka itu akan menjadi kekalahan yang sangat mengerikan sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya dengan bangga lagi karena rasa malu.
Dia mencibir menanggapi Zhang Guanyu, bahkan jika aku yakin akan mengalahkanmu, aku tidak akan pernah menggunakan wanita untuk bertaruh. Lan Yunyu sudah tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang dinikahinya adalah pilihannya sendiri, itu bukan urusanku. Jika karakter moral Anda bagus dan Anda memutuskan untuk mengejar Lan Yunyu, maka baiklah. Tetapi jika kamu berencana untuk berurusan denganku dengan melanggar batas Lan Yunyu, maka aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Memang benar aku kekurangan beberapa bahan, tapi aku tidak membutuhkan asosiasi perdagangan sekutu dan aku juga tidak akan pernah membutuhkannya. Jika saya tidak dapat menemukan apa yang saya perlukan, maka itu hanya sedikit masalah bagi saya. Sekarang kamu bisa keluar dari sini. Mendengar ini, ekspresi Zhang Guanyu akhirnya tenggelam. Oh, sepertinya kamu benar-benar bertekad untuk menang melawanku. Bagus, sangat bagus. Zhang Guanyu, kamu mengira 4 bulan dari sekarang kamu akan menghancurkanku sehingga aku tidak bisa berdiri dari kegagalan, tapi kebetulan sekali, aku juga punya niat yang sama. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang menekan siapa. Haha, sangat bagus. Kalau begitu, 4 bulan dari sekarang, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Zhang Guanyu menerima pedang panjangnya, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi. Lin Ming tidak terlalu memikirkan ancaman Zhang Guanyu. Dia mengeluarkan batu esensi sejati dan bersiap mengembalikan esensi sejatinya. Pada saat ini, Wang Yuhan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Lin, Anda terlalu ceroboh. Meskipun darah binatang buas tingkat 5 jarang terjadi, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Jika kami menunggu beberapa hari, itu akan baik-baik saja, tetapi Anda benar-benar membantu Zhang Guanyu yang tercela itu menuliskan simbol pada pedang harta karunnya. Bahkan di seluruh negara Huoluo, mungkin tidak ada orang yang bisa membuat simbol prasasti kaliber Anda. Zhang Guanyu itu mungkin telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi selama beberapa bulan. Dalam bulan-bulan ini entah berapa banyak wanita yang pergi ke rumahnya. Tidak mungkin untuk mengetahui sejauh mana kemajuan kekuatannya. Tuan Lin, Anda. Wang Yuhan benar-benar prihatin. Pertarungan antara Zhang Guanyu dan Lin Ming pasti akan menjadi pertandingan kematian. Jika dia kalah, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Zhang Guanyu telah lama terkenal karena taktiknya yang kejam dan kejam. Jika sesuatu terjadi pada Lin Ming tersenyum dan berkata, Nona Wang, yakinlah bahwa saya mengetahui semua ini dengan cukup baik. Tapi, menurutku, Wang Yuhan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa Lin Ming terus-menerus menciptakan keajaiban di depannya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang mustahil mengenai Lin Ming. Namun dalam duel yang melibatkan keselamatan pribadi Lin Ming, Wang Yuhan khawatir, takut dengan apa yang akan terjadi. Terima kasih, Nona Wang karena mengkhawatirkan saya. Sebenarnya, jika saya benar-benar bukan tandingan Zhang Guanyu, maka saya akan mundur saja. Saya khawatir tidak ada orang lain yang datang sore ini, saya akan kembali dulu. Lin Ming hanya menggambar simbol prasasti berkualitas tinggi hari ini. Namun, dia hanya akan melakukannya selama seseorang membawa salah satu bahan langka dalam daftar. Bahan-bahannya sekarang semakin sedikit, dan pelanggan yang dapat menemukannya juga semakin sedikit. Jadi dalam beberapa hari terakhir, Lin Ming hanya menerima beberapa pekerjaan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Seluruh waktu yang dimiliki Lin Ming di 7 susunan pembunuhan utama dihabiskan sehingga dia secara bertahap bisa menjadi lebih sadar akan konsep angin. Sekarang Lin Ming telah meningkatkan kesulitan dari level ke-6 ke level ke-7, namun meski begitu, dia masih berlatih di terowongan angin kekerasan setiap hari hingga penampilannya menyedihkan. Banyak murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam menyadari fenomena aneh ini. Begitu jenius abad ini dari 7 rumah bela diri yang mendalam memasuki terowongan angin kekerasan, dengan hanya 7 tingkat kesulitan, dia akan dipukuli sampai dia menjadi hitam dan biru. Hal seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Orang-orang yang iri pada Lin Ming mengatakan bahwa fondasi Lin Ming tidak kokoh, dan tubuh bagian bawahnya tidak stabil. Namun, mereka yang menganut pandangan ini benar-benar tenggelam oleh banyaknya air liur berbusa dari para fanatik Lin Ming. Apakah orang-orang idiot yang menghina itu tidak melihat bagaimana Lin Ming tidak bergerak seperti gunung di medan perang? Dengan mata mana mereka melihat bahwa tubuh bagian bawah Lin Ming tidak stabil? Penggemar gila ini percaya bahwa Lin Ming menggunakan semacam metode khusus untuk berlatih. Tapi apa sebenarnya metode pelatihan khusus ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskannya. Seorang gadis kecil yang beribadah di altar Lin Ming menepuk dadanya yang berat, ingin memahami. Senior apprentice Brother Lin Ming pasti sedang melatih kemampuan, get hit, miliknya. Membiarkan angin kencang bertiup menerpa tubuh sendiri sehingga leluasa, menabrak, tembok berulang kali, ini adalah satu-satunya penjelasan untuk kemampuan, get hit. Untuk mengemukakan alasan konyol seperti itu, gadis muda itu memiliki imajinasi yang sangat jelas. Pendapat ini menyebar dengan cepat. Mengenai rumor ini, Lin Ming hanya bisa memaksakan senyum. Dia tidak menginginkan publisitas, tetapi tidak mungkin untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menjadi hitam dan biru karena memar setiap hari karena membentur dinding di terowongan angin kekerasan. Bahkan jika dia memiliki obat penyembuh yang sangat bagus, sia-sia memikirkan bahwa semua luka dan memarnya akan sembuh seketika. Dia hanya bisa membawa tubuhnya yang terluka parah kembali ke kamarnya, berendam di pemandian obat, dan kemudian meluangkan waktu malam itu untuk menghilangkan memar dan menyembuhkan luka yang tersembunyi.
Namun, orang-orang mulai secara bertahap menemukan bahwa cedera Lin Ming menjadi semakin berkurang, bahkan ketika kesulitannya semakin tinggi, hingga sebulan kemudian. Lin Ming telah membuka tingkat kesulitan ke-9, tapi setelah dia tinggal selama beberapa jam, dia keluar dalam kondisi sempurna tanpa cedera. Bagi murid kediaman surgawi yang normal, ini tidak memiliki banyak arti. Dengan seseorang di peringkat Lin Ming, mereka akan dengan mudah mampu menangani tingkat kesulitan ke-10. Tapi bagi para Lin maniak Lin Ming yang bersemangat, kesan pertama mereka adalah dia sedang mempraktikkan kemampuan, Get Hit, yang maha kuasa. Dia tidak menggunakan esensi sejati atau kekuatan tubuh apapun untuk menahan kekuatan angin, dan membiarkan tubuhnya berulang kali dan dengan liar membentur dinding berulang kali. Karena dia sekarang sudah tidak mengalami luka apapun, apakah kepalanya sekarang terbuat dari tembaga? Mereka takut jika ini benar, maka Lin Ming sudah kebal terhadap semua kerusakan. Tetapi jika demikian, mengapa Lin Ming hanya membuka tingkat kesulitan ke-9? Menurutmu, apa sebenarnya yang dilakukan magang senior, saudara Lin di dalam? Dia hanya membuka tingkat kesulitan ke-9. Jika magang senior saudara Lin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, angin itu hanya akan menggelitiknya. Aku sudah memberitahumu bahwa magang senior, saudara Lin sedang mengembangkan kemampuan, dapatkan pukul, kamu hanya tidak memiliki keyakinan. Gadis muda yang pertama kali mengajukan teori ini mendengus, menunjukkan ketidakpuasannya pada orang-orang yang berani meragukannya. Kemampuan, dapatkan pukulan, dari magang senior saudara Lin terlalu ganas, dan itu tidak berlebihan. Angin kencang tingkat 9 itu menghempaskannya ke dinding, namun dia masih belum mengalami satu cedera pun. Tubuhnya sekarang hanya terbuat dari baja, dia kebal terhadap semua orang. Ini bukan apa-apa bagi magang senior, saudara Lin. Apakah kamu lupa bahwa dia telah menggunakan telapak tangannya yang kosong untuk menangkis pedang Sang Chang? Itu karena dia telah menggunakan tinju penghancur tulang tubuh. Itu juga alasan Zhu Yan kalah dari magang senior saudara Lin Ming. Murid yang berbicara itu sepertinya menyadari banyak hal. Pada saat ini, orang lain juga berkomentar, pernahkah Anda melihat bahwa pakaian magang senior saudara Lin ketika dia masuk dan keluar dari terowongan angin kekerasan hanya mengalami sedikit kerusakan? Setelah murid ketiga ini secara tidak sengaja mengingatkan dua lainnya, keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Ya, ketika Lin Ming keluar masuk, dia mengenakan pakaian yang sama. Pakaiannya hanya mengalami sedikit kerusakan, jadi dia tidak perlu berganti pakaian. Harus diketahui bahwa ketika terowongan angin kekerasan mencapai tingkat kesulitan ke-9, seorang murid biasa dapat mengandalkan esensi dan kekuatan sejati mereka untuk melawan angin kencang. Namun, karena kecepatan angin yang terlalu kencang, pakaian di tubuh mereka akan robek. Bab 135, Prasasti Tubuh. Ketika terowongan angin kekerasan mencapai tingkat kesulitan ke-9, seorang murid biasa dapat mengandalkan esensi dan kekuatan sejati mereka untuk melawan angin kencang. Namun, karena kecepatan angin yang terlalu kencang, pakaian di tubuh mereka tetap akan robek. Segera setelah itu, pakaian mereka akan tercabik-cabik. Jika mereka memilih tingkat kesulitan ke-10, pakaian mereka bahkan akan terbelah hingga akhirnya telanjang bulat. Tapi pakaian Lin Ming hanya sedikit rusak, dia tidak perlu menggantinya. Ini sungguh hal yang tidak terbayangkan. Di terowongan angin kekerasan, angin menderu seperti auman naga dan harimau. Pada tingkat kesulitan ke-9, ada batu-batu besar setinggi 10 kaki yang berjatuhan secara sembarangan. Tubuh Lin Ming tampak tidak berbobot dalam angin kencang saat ia menari di udara. Yang aneh adalah meskipun angin puyuh itu seperti sekumpulan binatang buas yang mengamuk, tubuh Lin Ming hanya bergerak dengan kecepatan lambat, seolah-olah dia adalah seekor ikan yang berenang melawan arus yang deras. Mata Lin Ming terpejam sepanjang waktu. Dia merasakan kekuatan angin dingin dengan hati dan jiwanya, menstabilkan tubuhnya saat dia menyeimbangkan dirinya di udara mistral. Angin yang menimpa Lin Ming secara alami terbelah di sekelilingnya. Tiba-tiba, pusaran angin yang kuat muncul di sekitar Lin Ming, menyebabkan tubuhnya bergetar dan jatuh ke arah batu besar. Di bawah angin kencang seperti ini, jika orang biasa menabrak batu tersebut, mereka akan langsung menderita kematian yang menyakitkan, bahkan seniman bela diri tahap pelatihan jeroan akan terluka parah. Tapi saat Lin Ming mendekati batu besar ini, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan mengikuti angin sepoi-sepoi yang mengalir di atas batu itu. Tubuh Lin Ming menggambar busur yang indah saat ia melewati dinding batu ini sebelum berhenti di udara. Hal ini berlanjut selama beberapa hari. Setiap hari, Lin Ming semakin seperti ikan di air saat ia melayang di terowongan angin kekerasan. Selama dia menggunakan esensi sejatinya, kakinya tidak akan menyentuh tanah, dan dia mampu berlayar menembus angin. Hanya ketika esensi sejatinya habis barulah dia jatuh ke tanah. Setelah itu, Lin Ming membuka tingkat kesulitan ke-10, tapi dia masih mampu menjaga keseimbangannya dengan kuat di tengah angin. Bahkan jika tiba-tiba ada turbulensi dari angin puyuh, Lin Ming masih mampu mempertahankan bentuknya. Dia seperti layang-layang, meskipun angin menderu bertiup ke arahnya, dia selalu terbang dengan mantap di udara. Setelah beberapa hari, Lin Ming mulai melakukan segala macam gerakan dan tindakan saat dia menghadapi angin kencang, bergerak perlahan saat dia meminjam kekuatan lembut angin. Pada awalnya, gerakan Lin Ming lambat, dan jangkauan gerakannya terbatas. Keesokan harinya, kecepatannya meningkat, dan jangkauan pergerakannya meluas hingga puluhan kaki. Setelah itu, kecepatan Lin Ming bertambah setiap hari.
Lingkup tindakan yang bisa dia gerakkan meliputi seluruh terowongan angin kekerasan, bahkan mendekati kedalaman terowongan angin kekerasan yang paling dalam di tempat yang paling sempit. 10 hari kemudian, Lin Ming telah memperoleh pemahaman dasar tentang konsep angin, secara resmi memasuki lapisan pertama, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Sekarang, Lin Ming bisa bergerak kemanapun di terowongan angin kekerasan sesuka hati, angin bahkan tidak mampu mempengaruhinya sedikitpun. Saya telah menghabiskan 120 jam dalam waktu bulan ini di 7 susunan pembunuhan utama untuk mengembangkan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Untungnya, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, milikku telah mencapai tingkat kesuksesan kecil. Mulai besok, saya harus berlatih kekuatan Dewa Sesat, dan telapak tangan pemotong denyut nadi, dan juga berusaha menerobos ke tahap mengubah otot. Aku hanya tidak punya cukup waktu. Lin Ming telah mencapai tahap puncak pelatihan jeroan. Meskipun dia tidak menyisihkan waktu untuk menerobos ke tahap altering muscle, akhir-akhir ini dia telah melatih teknik prasastinya, dan selama waktu itu dia sering menghabiskan seluruh esensi sejatinya. Setelah itu, dia akan memasuki kondisi niat bela diri yang halus sambil memutar formula kekacauan primal sejati. Di bawah keadaan ekstrim seperti ini, secara mengejutkan ternyata merupakan pengembangan yang bagus untuk formula kekacauan primal sejati miliknya. Bakat Lin Ming rata-rata, tapi dia masih bisa mencapai tahap altering muscle segera. Ini semua berkat formula kekacauan primal sejati, dan niat bela diri halusnya. Saat ia berjalan melewati pegunungan belakang Gunung Zhou, dengan setiap langkah santai yang diambil Lin Ming, ia mampu melintasi puluhan kaki. Jari-jari kakinya dengan lembut mengetuk helaian rumput tipis, dan dia akan terbang ke langit. Dengan memutar esensi sejatinya, dia mampu dengan cepat naik ke udara, seperti ini, dia bisa dengan mudah melintasi tembok setinggi 20 kaki. Merasa ringan bahkan tanpa beban sedikit pun di tubuhnya, Lin Ming merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Konsep angin ini terlalu luar biasa. Biasanya ketika seorang seniman bela diri mengembangkan keterampilan bela diri gerakan, itu akan bergantung pada koordinasi esensi sejati dan kekuatan tubuh untuk meningkatkan kecepatannya. Begitu mereka melompat, mereka tidak akan bisa mempertahankan kecepatannya dan pasti akan melambat. Tapi, dengan konsep angin ini, saya sebenarnya bisa meningkatkan kecepatan saya di udara. Jika aku bisa mengolah, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, hingga lapisan ketiga atau keempat, jika aku memadukannya dengan esensi sejatiku yang semakin kental, maka aku mungkin bisa terbang. Biasanya hanya master tahap Xiantian yang memiliki kemampuan terbang, tapi saya bisa selama saya mencapai periode kondensasi nadi. Saat Lin Ming menikmati kegembiraannya, jimat pemancar suara menyala di depan Lin Ming, dan suara manis Wang Yuhan terdengar di benak Lin Ming. Tuan Lin, kami akhirnya menemukan semua materi yang Anda inginkan. Mendengar berita ini, Lin Ming bersukacita. Ini adalah perayaan ganda, dia akhirnya bisa mulai menggambar simbol prasasti tubuh. Lin Ming mengambil jalan memutar langsung ke asosiasi prasasti. Setelah menyelesaikan beberapa simbol prasasti yang dijadwalkan, akhirnya ia menerima semua bahan yang dibutuhkannya. Materi tersebut dikumpulkan melalui upaya gabungan Putra Mahkota, Asosiasi Prasasti, dan pengaruh banyak keluarga kuat di kerajaan Sky Fortune. Pencarian materi secara nasional ini akhirnya selesai setelah hampir sebulan penuh. Untuk bahan-bahan ini, Putra Mahkota, Asosiasi Prasasti, dan berbagai keluarga besar telah menghabiskan banyak sekali tenaga dan sumber daya keuangan. Ketika dia mengumpulkan bahan-bahan dari Asosiasi Prasasti, Lin Ming memiliki perasaan puas diri saat melihat tumpukan bahan bernilai ratusan ribu cerita emas. Lin Ming tidak terburu-buru untuk memulai, dia tahu bahwa mentalitasnya saat ini tidak cocok untuk menggambar simbol prasasti tubuh. Simbol prasasti tubuh sangat berharga. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya, dan dia sama sekali tidak boleh ceroboh sedikitpun. Setelah Lin Ming mengumpulkan semua materi, dia pertama kali tidur siang. Setelah bangun, dia menutup pintu dan memasang plakat, "Jangan ganggu," di luar. Dia mencuci tangannya, membakar dupa, mandi, dan akhirnya memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Dia duduk bermeditasi selama hampir setengah jam, dan menjadi rileks ketika pikirannya menjadi benar-benar tenang. Ada banyak seni bela diri yang, setelah mendapatkan metode budidaya tingkat atas, akan mempraktikkan upacara serupa. Hal ini untuk menghilangkan gangguan mereka, dan membuat pikiran mereka menjadi tenang. Tapi kecuali mereka adalah biksu, ketika menghadapi metode kultivasi tingkat atas yang dapat mempengaruhi nasib seluruh hidup mereka, siapa yang benar-benar bisa tetap tenang? Namun, sifat hati Lin Ming jauh lebih murni daripada seniman bela diri normal. Dengan dukungan niat bela diri halusnya, ia mampu menyesuaikan kondisinya dengan sempurna, sehingga hati dan pikirannya mampu fokus pada suatu tugas. Ketika Lin Ming akhirnya membuka matanya dari meditasi, matanya bersinar terang seperti bintang. Dia mengambil bahan pertama, biji bintang 7, dan menggilingnya, mengekstraksinya, dan mencampurkannya. Alat yang dia gunakan adalah yang terbaik yang dapat ditemukan dalam asosiasi prasasti. Alat prasasti perak hitam ini tidak akan melukai atau mengubah sifat bahan sedikitpun. Tidak hanya itu, alat-alat tersebut mampu bekerja secara sempurna bersama dengan kekuatan jiwa, sehingga seorang ahli prasasti dapat dengan jelas merasakan perubahan apapun pada material tersebut. Dari peralatan perak hitam ini, masing-masing memiliki nilai yang mirip dengan harta karun. Seluruh rangkaian alat prasasti memiliki nilai di atas 20.000 tael emas. Seperangkat alat ini adalah hadiah untuk Lin Ming dari Asosiasi Prasasti.
Saat dia memproses materi, Lin Ming sudah benar-benar tenggelam dalam dunia teknik prasasti. Setiap lambang prasasti yang muncul dari tangannya bagaikan roh hidup yang melompat keluar. Karena latihan selama sebulan ini, Lin Ming dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan jiwanya tidak seperti sebelumnya. Dia dapat membagi kekuatan jiwanya menjadi untaian setipis rambut, dan menyatukan bahan-bahan tersebut sehingga masing-masing membentuk simbol prasasti yang indah. Perasaan ini seperti meluncur di atas es, tidak ada hambatan dalam proses fluida. Lin Ming sudah benar-benar tenggelam dalam dunia yang penuh kegembiraan. Dalam keadaan ini, dia telah mencapai keterampilan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matahari terbenam, bulan terbit, bintang-bintang berjatuhan, dan awan fajar berwarna mawar mencerminkan hari yang baru. Lin Ming tanpa sadar menggambar simbol prasasti sepanjang malam. Dulu, ia mampu menyelesaikan simbol dan garis dalam waktu yang sangat singkat. Tapi sekarang, setiap simbol dan garis membutuhkan setidaknya 1 dupa waktu. Dalam menggambar struktur rumit ini, dia melakukannya dengan hati-hati. Dalam periode ini, Lin Ming juga gagal beberapa kali, tapi dia sudah mengantisipasi situasi ini. Dia meninggalkan materi yang paling berharga untuk yang terakhir, ada cadangan untuk yang lainnya. Tanpa disadari, kekuatan jiwa Lin Ming telah melampaui batas alaminya. Namun, karena semangatnya berada dalam kondisi konsentrasi tinggi, Lin Ming telah memasuki kondisi self-hypnosis. Dia tidak merasa dirinya terlalu memaksakan kekuatan jiwanya, tetapi keadaan ini juga sangat berbahaya. Karena dia telah melampaui apa yang mampu ditanggung tubuhnya. Ada cerita tentang gempa bumi, di mana anak-anak terjebak di reruntuhan yang runtuh. Namun, karena cinta keibuan, ibu dari seorang anak akan mampu mengerahkan kekuatan ilahi dan tiba-tiba mengangkat tembok runtuh yang beratnya 1000 jin, sehingga menyelamatkan anak mereka. Alasan mengapa hal ini mungkin terjadi adalah karena self-hypnosis. Pada akhirnya, sang ibu sering kali melampaui batas yang dapat diberikan pada tubuhnya, dan dia akan menjadi cacat atau bahkan meninggal. Waktu berlalu 1 detik demi 1, hingga hari sudah menjelang pagi. Lin Ming telah menyusun simbol terakhir yang dia butuhkan. Saat dia menyatukan kedua tangannya, simbol prasasti kompleks di udara mulai bertumpuk pada dirinya sendiri, lapis demi lapis, hingga menjadi satu kesatuan organik. Ini mengirimkan cahaya berkilauan seolah-olah itu adalah bintang yang baru lahir, dan bintang ini dengan lembut jatuh ke dada kiri Lin Ming. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum panas yang mendidih, dan kemudian bintang berujung 6 misterius muncul di dada kiri Lin Ming. Kemudian, Lin Ming hanya bisa melihat hitam saat pusing muncul di kepalanya, dan dia merosot ke tanah. Kekuatan jiwanya yang kelelahan telah mengakibatkan rasa kantuk yang menyakitkan tulang. Saat simbol prasasti tubuh akhirnya selesai, Lin Ming hampir seketika tertidur lelap. Dalam tidur nyenyak ini, dia telah memutuskan semua persepsi tentang dunia luar. Tidur ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Perasaan lapar yang hebat akhirnya membangunkan Lin Ming. Dia tersandung saat dia merangkak berlutut. Dia hanya merasakan sakit kepala yang hebat, rasa sakit inilah yang terjadi setelah konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Dia dengan santai mengambil makanan dari cincin spasialnya untuk dimakan, ekspresinya lesu saat dia duduk di tanah. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama, dan akhirnya, perlahan bergumam, ini, bagaimana? Mencoba mengingat, samar-samar dia mengingat kembali proses pembuatan lambang prasasti tubuh. Dia mengangkat tangannya dan menelusuri dada kirinya. Pada kulit yang semula mulus, terdapat beberapa garis yang tidak rata. Dia menunduk untuk melihat. Di dada kirinya ada tanda bintang berujung 6 yang misterius, itu telah menyatu menjadi satu dengan tanda yang tersisa dari Magic Cube. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.